warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Masyasi dengan NIM 2330203029, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Muhammad Yunus Batu Sanggar. Baik, di sini saya akan membahas tentang fikih Syasa Al-Mawardi dan fikih Syasa Al-Ghazali. Di mana fikih Syasa Al-Mawardi adalah salah satu kajian penting dalam ilmu politik Islam yang dikembangkan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi. Karyanya terutama dalam bidang politik dan pemerintahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran politik Islam. Yang mana adapun latar belakang Al-Mawardi, yang mana ia lahir di Basra, Irak dan dikenal sebagai seorang ulama, ahli fikih dan penulis yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu agama dan politik. Ia menjabat sebagai pejabat di pemerintahan Abbasiyah yang memberikannya pengalaman langsung dalam administrasi dan politik. Karya-karyanya yang terkenal yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah, yaitu hukum-hukum pemerintahan dan kewenangan agama. Dalam buku ini, ia membahas berbagai aspek pemerintahan Islam, termasuk legitimasi kekuasaan, tugas pemimpin dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Al-Mawardi menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ia berpendapat bahwa pemimpin imam harus memiliki kualifikasi tertentu seperti pengetahuan agama, integritas moral, dan kemampuan untuk memimpin. Ia juga membahas tentang syarat-syarat harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, legitimasi kekuasaan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuasaan dalam Islam berasal dari dua sumber. Yang pertama, syariah hukum Islam dan konsensus masyarakat. Dan pemimpin harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ia juga membedakan antara kekuasaan sah dan kekuasaan yang tidak sah, serta menjelaskan bagaimana masyarakat dapat menilai legitimasi pemimpin. Dalam pandangan Al-Mawardi, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia harus mampu mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang baik. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya pemimpin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat. Al-Mawardi menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyatnya. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus bersikap adil dan transparan dalam mengambil keputusan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, meskipun dalam konteks yang lebih terbatas dibandingkan dengan konsep demokrasi modern. Al-Mawardi berpendapat bahwa hukum Islam harus diterapkan dalam pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ia menjelaskan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum publik. Dan yang terakhir, pemikiran Al-Mawardi telah mempengaruhi banyak pemikiran dan banyak pemikir dan cendekiawan Muslim setelahnya. Karyanya menjadi rujukan penting dalam studi fikih Syasa dan teori politik Islam. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor dalam mengembangkan pemikiran politik Islam yang sistematis dan terstruktur. Al-Ghazali merujuk pada pemikiran politik dan pemerintahan yang dikembangkan oleh Abu Ahmad Al-Ghazali, yang seorang ulama filosof dan talak Muslim yang hidup pada abad ke-11 hingga awal abad ke-12 Masehi. Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu pemikir terpenting dalam sejarah Islam, dan karyanya mencakup berbagai bidang termasuk teologi, filsafat, dan etika. Latar belakang tentang Al-Ghazali yaitu ia lahir di Tus, Persia, yang mana sekarang itu Iran, dan dikenal sebagai seorang ulama yang mendalami berbagai disiplin ilmu termasuk fikih, teologi, dan filsafat. Ia menjabat sebagai profesor di Nizamiyah, sebuah universitas terkemuka di Baghdad, dan memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam. Yang adapun karya-karyanya yaitu Al-Mustafa min Ilm Al-Usul dan Ihya Ulum Al-Din. Dalam karya ini ia membahas berbagai aspek etika, moral
moralitas dan hukum dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Meskipun tidak memiliki karya khusus yang secara eksplisit membahas fikih sosial, pemikirannya tentang etika dan moralitas sangat relevan dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan. Al-Ghazali menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki integritas, moral, dan pengetahuan agama yang mendalam. Pemimpin harus mampu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat, serta berusaha untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Adapun dalam pandangan Al-Ghazali, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia harus mampu mengelola sumber daya, memberikan pelayanan publik yang baik. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya pemimpin untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Al-Ghazali berpendapat bahwa etika moralitas harus menjadi dasar dan pengambilan keputusan politik. Ia menekankan bahwa tindakan pemimpin harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia mengkritik praktik korupsi dapat menyalahgunakan kekuasaan, serta menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan. Dan selanjutnya yaitu hubungan antara agama dan politik menurut Al-Ghazali, yaitu ia berpendapat bahwa hukum Islam harus diterapkan dalam pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa pemimpin harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik. Al-Ghazali percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama menciptakan masyarakat yang baik. Ia mendorong pendidikan moral dan spiritual sebagai bagian dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Ia menekankan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun dalam konteks yang lebih terbatas dibandingkan dengan konsep demokrasi modern. Dan yang terakhir yaitu pemikiran Al-Ghazali telah mempengaruhi banyak pemikir dan cendekiawan Muslim setelahnya. Karyanya menjadi rujukan penting dalam studi etika, moralitas, dan politik dalam Islam. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh berhasil mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan ajaran agama, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Cuma itu penyampaian fikih tentang Al-Ghazali dan Al-Mawardi. Sedikit kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.